Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asydul Fadila dengan PM nomor 1803170 dari program studi farmasi angkatan 2024 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkuman saya, yaitu eksistensi makhluk di hadapan Tuhannya. Nah, sebelumnya terdapat hakikat alam semesta. Banyak ilmuwan-ilmuwan terdahulu yang sudah berpendapat dan berteori mengenai alam semesta terbentuk. Mulai dari konsep jagat raya tidak terbatas sampai alam ini tidak statis. Namun, hingga saat ini di zaman yang modern, saintis selalu mengutarakan pendapat yang mendukung teori alam itu tidak statis. Lalu setelah itu terbentuklah makhluk pertama Allah, yaitu air. Nah, air, makhluk pertama Allah itu didasarkan firman Allah dalam Quran Surat Hud ayat 7 yang dijelaskan bahwa air merupakan awal makhluk Allah terbentuk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Hal ini dikemukakan dalam tafsir Abdul Razak melalui jalur Qatadah. Lalu di dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, yang artinya dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Jadi memang sebelum segala sesuatu itu hidup, air terlebih dahulu lah yang ada untuk menghidupkan segala sesuatu itu seperti tumbuhan dan makhluk-makhluk yang lainnya. Lalu yang kedua ada bantahan terhadap teori Big Bang. Setelah para ahli mengemukakan pendapatnya tentang bagaimana bumi dibentuk melalui teori Big Bang, Hisham Tolbah memberikan tanggapan dan bertahan terhadap teori Big Bang karena firman Allah dalam Quran Surat Al-Fussilat ayat 9 menjelaskan bahwa bumi merupakan sesuatu yang diciptakan pertama kali selama 2 hari atau 2 masa. Lalu asal-usul proses penciptaan manusia. Yang pertama, kejadian manusia berdasarkan akal. Secara akal manusia setidaknya ada 2 kaum yang menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, yakni kaum evolusi dan kaum teori finalisme. Teori evolusi mengemukakan bahwa manusia berasal dari kera. Teori evolusi memiliki anggapan bahwa jenis-jenis hewan dan tumbuhan yang ada sekarang ini lahir menurut wujudnya seperti sekarang ini. Berdasarkan teori evolusi, semua manusia berasal dari bangsa yang lebih rendah, yaitu hewan. Namun, kelompok finalisme berdasarkan pendapat mereka pada terhentinya penambahan volume otak pada manusia kini. Dengan terhentinya evolusi organ tubuh manusia yang amat penting dalam diri manusia, maka terhentilah pula evolusi pada manusia. Lalu yang ketiga, kejadian manusia berdasarkan nakol. Dalam Quran Surat Tin ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dalam pandangan Islam, Al-Quran tidak menggolongkan manusia ke dalam kelompok hewan selama manusia mempergunakan akal sebagai karunia Tuhannya. Terus yang pertama ada proses penciptaan Nabi Adam. Penciptaan Nabi Adam dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Quran seperti dalam surat Al-Anbiya, Al-Insan, Nuh, dan Fatir, Sofat, dan Al-Hijr tentang penciptaan manusia pertama dari tanah. Lalu yang kedua, proses penciptaan Hawa. Beberapa ayat Al-Quran menjelaskan bahwa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Dalam Quran Surat Nisa ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijala katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba, yang artinya wahai manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya yaitu Hawa dari diri Adam, dan dari keduanya Allah mengembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. 1
dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Lalu yang ketiga ada proses penciptaan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa dilahirkan melalui seorang ibu dengan proses kehamilan tanpa ayah, baik secara hukum maupun secara biologis. Malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah SWT untuk menyampaikan wahyu kepada Maryam, yaitu putri Nabi Imran alaihissalam, untuk mengemban tugas kehamilan ini. Maryam adalah seorang wanita suci yang taat beribadah dan selalu berdiam diri di dalam mihrab untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ayat yang menjelaskan tentang penciptaan Nabi Isa terdapat dalam Al-Quran surat Maryam ayat 19 sampai 22, Al-Imran ayat 59 tentang penciptaan Nabi Isa. Lalu penciptaan manusia umum, yakni kita ini sekarang. Proses penciptaan manusia secara umum terjadi pada seorang ibu karena adanya peran ayah secara biologis. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14 tentang proses reproduksi manusia lewat rahim ibu. Ayat-ayat tersebut di atas menjelaskan asal kejadian manusia ada 4 kejadian, yakni kejadian dari dalam tanah dalam istilah yang bermacam-macam, antara lain tanah kering, tanah liat, dan tanah lumpur. Kejadian Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam, kejadian Isa, dan kejadian manusia pada umumnya. Maurice Bucaille, seorang dokter dari ahli biologi berkebangsaan Prancis pada awal abad ke-20. Bucaille mengatakan manusia terjadi melalui proses-proses yang lazim dan umum terjadi bagi hewan yang menyusui sebagai berikut. Yang pertama, tetes cairan yang menyebabkan terjadinya pembuahan, yaitu fecundation. Lalu yang kedua, watak dan zat cair yang membuahi. Lalu yang ketiga, menetannya telur yang sudah dibuahi. Lalu yang keempat, perkembangan embrio. Tahapan-tahapan seperti di atas dalam bahasa Arab disebut dengan atwar. Sayyid Qutb memahami kata atwar adalah proses kejadian manusia melalui beberapa fase pertumbuhan, yakni mulai dari bertemunya sperma dan ovum, kemudian menjadi janin dalam perut ibu, hingga lahir seorang manusia yang sempurna fisiknya. Untuk memulai karyanya tersebut, Bucaille menuliskan ayat Al-Quran yang terdapat dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14 sebagai dasar berpijak. Bucaille memandang proses kejadian manusia diawali dengan tetes cairan yang menyebabkan pembuahan, yakni fecundation tadi. Tetes cairan tersebut dalam bahasa Al-Quran adalah nutfah. Dalam pandangannya adalah tetes sperma atau air mani. Pandangan Bucaille sejalan dengan apa yang ditulis oleh Munawir tentang nutfah. Menurutnya, nutfah adalah sesuatu yang menetes atau sesuatu yang mengalir. Dengan demikian, kata tersebut menunjukkan air yang ingin tetap dalam suatu wadah atau tempat yang telah kosong, dan tetes air yang dimaksud adalah tetes air sperma tersebut. Lalu manusia juga punya potensi-potensi pada umumnya. Yang pertama adalah potensi berpikir. Si pikir adalah merespon, mengelola, dan mentransformasi rangsangan dari luar ke memori otak. Sering juga disebut merasionalisasi. Dalam proses berpikir ini, Allah menyaring semua memori yang masuk ke dalam otak kecil manusia. Seperti pada ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 266 dijelaskan bahwa mereka harusnya memikirkan dunia dan akhirat, sehingga mereka bisa menyimpulkan bahwa dunia sementara dan akhirat kekal dan merupakan suatu pembalasan. Terdapat 3 ciri manusia memikirkan Allah SWT. Yang pertama, punya rasa takut kepada Allah. Yang kedua, yakin kepada firman, janji, dan ancaman dari Allah. Yang ketiga, paham dengan baik terhadap agama. Berikut segala perintah dan larangan-larangan dari Allah. Yang kedua ada potensi akal. Kata akal berasal dari bahasa Arab, yaitu akal, yang secara bahasa Latin pengikatan dan pemahaman terhadap sesuatu. Pengertian lain dalam KBBI adalah daya pikir untuk memahami sesuatu yang sebagainya, dan kemampuan bagaimana cara memahami lingkungan sekitar. Penjelasan ulul albab dalam surat Al-Imran ayat 190 dan 191 menggambarkan bagaimana Allah memberikan kemampuan untuk mengingat dan memikirkan dalam rangka memahami sesuatu di sekelilingnya, sehingga manusia disebut makhluk yang berakal. Lalu yang ketiga ada potensi nafsu. Manusia juga memiliki nafsu yang mendorong tingkah laku berdasarkan perintah akal dan pikiran. Berasal dari otak dalam hati serta berpusat di tulang dada perempuan dan tulang sulbi laki-laki yang menimbulkan kebutuhan hidup manusia. Nah, tulang sulbi laki-laki itu tulang punggung bagian bawah yang juga dikenal sebagai tulang ekor. Jadi, di laki-laki nafsunya berada di tulang sulbi.
Manusia memiliki kebutuhan jasmani, rohani, dan status sosial yang timbul dari dorongan fisik, psikologis, dan kedudukan sebagai hamba Allah SWT. Nafsu yang mendorong kebutuhan-kebutuhan ini digambarkan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 53 sebagai nafsu amarah yang cenderung membawa manusia pada kejahatan, namun manusia juga memiliki potensi kebaikan dan keburukan. Keempat, ada potensi budaya. Budaya adalah hasil karya manusia yang baik dan benar yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan orang lain. Budaya dapat berupa benda-benda dan berupa ide-ide. Benda-benda hasil budaya dapat dilihat sesuai dengan kebutuhan manusia. Misalnya, untuk memenuhi kebutuhan jasmani, menghasilkan budaya berupa pengolahan beras, gandum, dan air yang menjadi makanan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang terakhir, ada tujuan dan fungsi hidup manusia. Manusia diciptakan oleh Allah dengan tujuan untuk menjadi khalifah, yaitu sebagai pemimpin atau mendataris Allah di muka bumi yang akan mengelola dan menjaga bumi untuk kemaslahatan umat manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Malaikat bertanya, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu?" Lalu Allah berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Ibadah terbagi menjadi dua, yaitu ibadah maqdah dan ghairu mahdah. Ibadah mahdah disebut sebagai ibadah khusus, yaitu pengabdian sebagai hamba yang langsung ditujukan pada Allah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Ibadah ghairu mahdah disebut sebagai mumalah, yaitu pengabdian kepada Allah yang dinilai melalui hubungan sesama manusia seperti pernikahan, perdagangan, pendidikan, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.